Saudaraku tercinta ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada pernyataan Habib yang cukup menggelitik ya bagi saya. Tapi benar ya. Jadi beliau sampaikan, ini Habib ya, salah seorang Habib, bahwa kalau ada Habib yang ilmunya, petunjuk-petunjuknya, ajaran-ajarannya, petuah-petuahnya, mungkin tausiah-tausiahnya, atau ibadahnya, amalannya tidak sama dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka jangan diikuti. Panjangan cari siapa Habibnya ya, saya tidak perlu menjelaskan. Jadi kalau tidak sama, malah beliau mencontohkan seorang nabi ya, nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu kan juga mempunyai duriat-duriat, mempunyai kerabat ya, baik itu anaknya, istrinya, orang tuanya. Jadi kalau kerabatnya ini tidak mengikuti, tidak beriman kepada Nabi pada saat itu, tentulah hal semacam ini, perkara seperti ini tidak bisa ditiru. Contoh seperti anaknya, putranya Nabiullah Nuh alaihissalam. Jadi dia punya pemahaman atau ya agama yang berbeda, yang tidak mau mengikuti iman, yang tidak mau mengikuti Nabiullah Nuh. Maka tentu kita tidak ikuti itu. Nah, di zaman sekarang juga sama. Menurut Habib-Habib ini, ya, Habib-Habib yang berbeda dengan Rasulullah jangan diikuti. Malah pengajiannya nggak usah diikuti. Gitu. Saya setuju ini, betul. Nah, di lain pihak, saya juga ingin menyampaikan, organisasi agama di Indonesia cukup banyak. Tapi saya akan sampaikan, kalau organisasi ini berusaha betul untuk melakukan, mengamalkan, menyampaikan tuntunan sesuai dengan yang diamalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka semua benar. Di antaranya, panjenengan yang mengaku Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, ya ada ulamanya, jadi ngikutin ulama. Betul, kalau apa? Ulama kita ini, ulama panjenengan ini, sama tuntunannya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Panjenengan beribadah persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana bisa persis? Kan mudah sekarang. Banyak riwayat-riwayat bisa kita dapatkan. Banyak dari imam-imam itu juga. Tapi disinkronkan dengan riwayat-riwayat. Benar enggak sesuai dengan riwayatnya Rasulullah? Siapapun kalau tidak sama dengan yang disampaikan oleh Rasulullah bisa ditolak. Bahkan imam yang 4 itu, mayoritas atau semuanya mengatakan, mazhabku adalah kalau ada riwayat yang sahih. Jadi kalau ada hadis sahih, itulah mazhabku. Ini imam yang 4 itu. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini mayoritas mengatakan kalau ada hadis yang sahih, riwayat yang sahih, itulah mazhabku. Maka sekarang kan mudah untuk mencari riwayat-riwayat yang sahih. Jadi sekali lagi, kalau panjenengan mengaku Nahdlatul Ulama, ulama panjenengan ini menyampaikan apa risalah Rasulullah Muhammad SAW 100%, maka panjenengan juga akan benar. Dan kalau panjenengan Muhammadiyah, namanya Muhammadiyah, pengikut Muhammad, sama. Sepanjang Muhammadiyah ini mengikuti Rasulullah SAW, mengambil semua riwayat-riwayat yang ada, riwayat-riwayat yang sahih, lalu diamalkan, diajarkan kepada umatnya, kepada jamaahnya, insya Allah bisa dipastikan benar sepanjang sama dengan Rasulullah. Lalu yang panjenengan menganggap diri sebagai salafi. Salafi itu kan mengikuti pemahaman para salaf. Salaf dimulai dari para sahabat ya. Ya termasuk Rasulullah salaf juga karena orang terdahulu. Ya, Nabi Muhammad SAW ini juga salaf karena orang terdahulu kan maksudnya. Oke lah, kita ambil dari para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu an. Nah, sepanjang yang kita ambil dari pemahaman itu
semuanya dari Rasulullah Muhammad SAW, maka benarlah kita. Lalu yang lain lagi, yang panjenengan menganggap ahli sunnah wal jamaah. Benar enggak panjenengan ini ahli sunnah wal jamaah? Kalau panjenengan mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi amalannya banyak yang berbeda dengan Rasulullah, ahli sunnah wal jamaah dari mana? Ya, dari mana ahli sunnah wal jamaahnya? Ahli sunnah, Anda mengatakan ahli sunnah, maka mestinya 100% tidak mau keluar dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak ada kata lain selain sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Kalau saya sampaikan sami'na wa ata'na ya Rasulullah, berarti juga maksudnya kita sami'na wa ata'na juga ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menyampaikan Rasulullah, pasti kaitannya dengan ajaran, petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita pisahkan. Setiap ajaran Rasulullah adalah murni ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikuti cara Rasulullah itu murni. Rasulullah tidak berani menambah-nambahi. Persis seperti lafal dalam Al-Quran. Yang Rasulullah tidak berani menambahi sedikit pun. Satu titik pun. Kalau hum ya hum, tidak hu. Kalau hu ya hu, tidak hum. Ya. Jadi semuanya 100% bersandar kepada Al-Quran, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ajaran syariat yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, yang lain lagi misalnya ada Al-Irsyad. Sepanjang Al-Irsyad ini sama, ilmunya mengambil dari riwayat-riwayat Rasulullah, persis dengan apa yang dilakukan Rasulullah, maka Al-Irsyad ini benar. Apalagi? Nah, ini yang orang-orang yang kita tuduh Wahabi, atau yang panjenengan tuduh Wahabi itu ya, yang nampaknya ini di Indonesia yang dituduh Wahabi ini karena seolah-olah membawa ajaran baru. Tapi menurut saya kok tidak malah ya. Wahabi, yang panjenengan sebut Wahabi itu, saya juga ya ahli sunnah wal jamaah ya. Tapi begitu mengenal orang-orang yang tausiahnya itu qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasul. Ya, ternyata kok nampaknya panjenengan lihat ya. Nampaknya mereka benar-benar semuanya mengambil dari Allah dan Rasulnya. Yang panjenengan anggap Wahabi itu kayaknya mereka lebih benar deh. Sepanjang benar ya. Sepanjang riwayatnya memang benar dan itu sahih, bahkan mutawatir, kita ikuti. Cara mereka bisa kita ikuti, kenapa tidak? Jadi bisa jadi mereka mengajak ya, Wahabi ini kan yang kita sebut Wahabi. Padahal mereka yang kita sebut Wahabi juga nggak senang disebut Wahabi itu loh, nggak suka. Karena mereka juga menganggap ahli sunnah wal jamaah katanya. Ya, bukan Wahabi. Oke lah, kalau panjenengan sebut Wahabi gitu ya, kita anggap Wahabi gitu ya. Tapi coba panjenengan lihat, panjenengan ikuti ceramah-ceramahnya, tausiah-tausiahnya. Itu qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Salahnya di mana? Justru kalau kita ini selalu qala ulamaku, qala kiaiku, qala ustadku, qala daiku, qala bapakku, qala ibuku. Ini potensi salahnya ada, bahkan bisa jadi besar. Karena bisa menyelisih, bisa berbeda dengan qala Allah, qala Rasul. Ya. Maka yang kita tuduh Wahabi ini nampaknya justru mungkin karena barang baru ya. Padahal itu bukan barang baru. Mereka mengajak kita yang biasanya kita ini hanya patuh, taat, qala kiai, qala ustad, qala dai, qala apa lagi? Qala guru, qala buya, qala apa lagi? Cari yang di tempat panjenengan sendiri. Qala siapa? Lah, sekarang ada orang kok sesama muslim kita mengajak qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Sebagai barang baru seolah-olah. Padahal sebetulnya tidak. Itu barang lama, itu ajaran lama, itu tuntunan lama. Tuntunan dari Allah yaitu Al-Qur'an, tuntunan dari Rasul yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari, apapun organisasi panjenengan, itu bukan agama. Kalau organisasi itu tidak sama dengan qala Allah, tidak sama dengan qala Rasul, beranikan tolak.
Sekali lagi, kalau tidak sama dengan qala Allah, tidak sama dengan qala Rasul, berani tolak. Karena Imam 4 itu juga begitu. Panjenengan bisa mengambil dariku kalau sesuai dengan hadis yang sahih. Panjenengan bisa lempar katanya ya pendapatku katanya. Itu loh, disuruh lempar ke tembok biar hancur. Kalau itu berbeda atau menyelisihi dari riwayat hadis-hadis sahih dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini pernyataan imam itu. Berarti apa? Kita tidak taklid 100% kepada imam itu. Walaupun ya kita menganggap imam-imam itu memang luar biasa. Bacaannya luar biasa, ingatannya luar biasa. Membaca halaman demi halaman, itu kalau halaman 1 dia baca, halaman 2-nya harus dia tutup. Karena dia terganggu dengan halaman yang berikutnya. Maka halaman berikutnya itu ditutup. Agar apa? Agar tidak rancu bacaan itu dengan apa yang ada di benaknya. Karena Allah memberikan ilmu yang luar biasa, hafalan yang luar biasa. Seperti di Indonesia itu juga kita punya itu, Ustadz Hadi Hidayat itu. Sampai tahu kalau Al-Quran ayat surat sekian, halaman sekian, ayat sekian, di pojok atas paling bawah, pojok atas paling bawah bukan ya, pojok atas agak ke kiri gitu ya, atau pojok atas ke bawah dikit, di tengah gitu ya, ke bawah dikit, di bawah ke atas dikit gitu ya, di samping kiri ke bawah dikit, di samping tengah kiri agak ke atas dikit. Ini beliaunya diberi, alhamdulillah, diberi kehebatan, diberi kekuatan hafalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, tidak maksum, bukan berarti maksum, karena beliau sendiri para imam itu ya termasuk Ustadz Hadi Hidayat itu juga menyampaikan, karena ada beberapa kajiannya juga kadang menukilnya keliru, dan itu diakui oleh beliau, dan tidak masalah, manusiawi. Wong Rasulullah saja itu juga Allah itu kadang menunjukkan sedikit kekeliruan Rasul itu. Karena apa? Biar kalau 100% benar plek gitu ya, itu hanya Allah kan. Makanya Rasulullah kadang-kadang ditegur oleh Allah. Para nabi-nabi itu ditegur oleh Allah. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita bahwa para nabi dan rasul itu juga dari kalangan manusia yang ada khilafnya. Kalau dari para malaikat tidak ada. Para malaikat itu ngikutnya 100% benar. Makanya nabi dan rasul itu ada kekeliruan sedikit-sedikit ya. Tapi bukan fatal, bukan dosa seperti umatnya ini, seperti kita ini ya. Jadi sekali lagi, imam-imam itu juga mengatakan jangan seluruhnya ambil dariku gitu gampangnya. Jadi kalau ada hadis sahih, ada riwayat-riwayat yang sahih, itulah mazhabku. Ini perkataan pernyataan dari beliau-beliau para imam itu. Bahkan sampai saking untuk meyakinkan kita, lemparkan pendapatku itu ke tembok. Maksudnya enggak, jangan dipakai kalau itu berbeda dengan hadis riwayat yang sahih. Semoga ini mencerahkan, semoga bermanfaat. Sekali lagi, mari panjenengan sebagai jamaah memilih ustadz-ustadz yang tidak hanya pandai ngocol, pandai ngelawak, pandai humor, lucu pol, seluruh tausiahnya dipenuhi dengan lawakan-lawakan yang tidak mendukung ajaran tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Monggo jamaah saya minta untuk cerdas. Jangan memilih tausiah-tausiah yang hanya berisi kekonyolan. Okay? Monggo jangan memilih yang lucu. Pilihlah yang penuh hikmah. Sudah saatnya panjenengan berubah. Dan kepada para dai-dai, siapapun panjenengan, penceramah-penceramah, monggo jangan umat ini diajak hanya untuk berkelakar, hanya untuk guyonan, hanya untuk humor. Tapi perbanyaklah. Bila perlu humornya 5 menit. Yang 55 menit itu qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Azim, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu 100%, itu juga lebih baik. Tidak masalah. Panjenengan yang sudah laris akan tetap laris, walaupun tidak konyol, walaupun tidak ngocol, walaupun tidak berhumor yang berlebihan. Percayalah. Takutlah kepada Allah dan Rasulullah. Takutlah kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah. Jadi kalau takut hanya kepada Allah dan kita mengikuti kepada Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, semoga bermanfaat dan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kebangkitan nanti bersama Rasulullah Muhammad SAW dan bertempat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.